Baik, saya masuk ke turunan aturan L Hospital ya, teman-teman ya. Jadi L Hospital itu nama orang ya. Dia pengarang buku kalkulus yang pertama. Walaupun sebenarnya bukan dia yang menemukan konsep pertama kali ya, tapi dia diuntungkan karena dia yang membukukan ya. Dia mempelajari kalkulus diferensialnya Bernoulli. Jadi konsepnya sudah dikenalkan oleh siapa? Bernoulli dan sorry. Newton ya. Newton dan Bernoulli kan ya yang punya konsep kalkulus pertama kali. Ya, walaupun mereka Bernoulli sama Newton itu mereka menemukan konsep itu di tempat yang berbeda, tapi sebenarnya mirip ya. Kemudian teman-teman sebenarnya ini hanya apa ya? Cerita ya. Cerita ini kalau dibilang penting nggak penting, tetapi bagi orang matematik paling nggak Anda tahu ya, tahu sejarahnya. Kalau Anda mau lebih detail ya baca buku ensiklopedia matematika ya, di sana ada cerita-ceritanya. Bahkan teman-teman perlu tahu bahwa kebanyakan konsep matematika itu ditemukan oleh matematikawan itu pada saat mereka mabuk. Tapi saya nggak nyuruh Anda mabuk ya. Jadi kayak ada mungkin Anda pernah dengar nama Stephen Banach. Jadi Banach itu kalau dia mabuk, dia ngocehnya matematika. Dan yang mendengarkannya itu muridnya, saya lupa namanya. Nah, muridnya yang menulis. Dan konsep yang dia utarakan itu sampai sekarang justru malah berkembang dan sering digunakan. Jadi kalau dianalisis itu ada ruang Banach. Banach itu nama orang ya, Banach. Nah, tapi itu kebiasaan yang tidak patut ditiru. Saya yakin dengan tidak mabuk pun dengan otak yang sehat kita bisa sih ya menemukan itu. Cuman itu kebiasaannya orang barat ya. Oke, baik. Itu teman-teman jadi L Hospital dia yang membukukan tetapi sebenarnya konsepnya itu adalah konsepnya Bernoulli. Jadi saat pertama kali Bernoulli mengunjungi negaranya L Hospital dan kemudian melanjutkannya melalui surat, jadi mereka itu oh iya, ini. Makasih ya. Oke, jadi pada saat mereka bertemu, begitu ya, mereka mendiskusikan, kemudian dilanjutkan dengan surat-suratan. Zaman dulu kan belum kayak sekarang ya. Sekarang itu orang pakai WA aja dari sini ke luar negeri udah 1 detik apa 2 detik udah langsung ya. Kalau zaman dulu surat-suratan, bayangkan itu beda negara ya mereka. Oke, baik. Teorema limit yang dikenal sebagai aturan L Hospital itu lebih dulu muncul dalam bukunya L Hospital itu. Meskipun itu yang menemukannya adalah pertama kali adalah Bernoulli. Tapi kan kita lebih kenal dengan konsepnya aturan L Hospital ya. Oke. Oke, baik. Nah, dalam menghitung nilai limit fungsi, kita kemarin menjumpai bentuk-bentuk yang istimewa. Kadang sulit dalam menghitung nilai limitnya, ya kan ya? Nah, misalkan ini salah satu kasus. Misalkan A adalah nilai limit fungsi f(x), x-nya mendekati C, kemudian B adalah nilai limit fungsi G, x-nya mendekati C, dengan B-nya tidak 0. Maka ini sifat aljabar limit fungsi ya. Limit f(x) dibagi limit gx itu sama dengan nilai limitnya ya. Nilai limitnya f dibagi nilai limitnya g. Oke. Tetapi kalau B-nya 0, ini kan tadi B-nya tidak 0, maka terdefinisi ya. Nah, kalau B-nya 0, maka kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa ya. Kenapa? Karena tidak bernilai real. Bilangan apapun yang dibagi dengan 0 ini tidak terdefinisi di bilangan real. Tidak ada nilainya dalam bilangan real. Nah, oleh karena itu, sekarang teman-teman, kita akan lihat bagaimana sih kalau B-nya 0, apa yang harus kita lakukan, gitu kan? Kemudian
di sini kalau B-nya 0, A-nya tidak 0, maka limitnya nanti jadi tak berhingga atau nanti limitnya ada. Jadi ada dua kemungkinan, bisa jadi nilai limitnya ada atau nilai limitnya tak hingga. Oke? Nah, ada bentuk kasus 0/0, ya kan? Pada kasus ini, limit dari pembagian F per G ini dikatakan nilai limitnya itu tak tentu. Jadi ini bentuk tak tentu ya. Jadi bentuk 0/0. Ya, akan kita lihat, misalkan ya ini pada kasus 0/0 yang pertama, misalkan saya punya fungsi fx sama dengan alpha x. Alpha adalah suatu konstata lah, pokoknya ya, bilangan real ya, teman-teman. Kemudian x adalah variabel bebas. Dan gx sama dengan x. Maka limit x mendekati 0, ingat teman-teman, di sini kasus 0/0 untuk x mendekati 0. Ya, 0/0 apa sih maksudnya? Ini loh, limit x kalau mendekati 0 fx. Ini kan sama dengan apa? Limit x mendekati 0 alpha x. Ini kan alfanya konstan, x-nya mendekati 0, ini nilainya 0 ya. Kemudian yang G limit X mendekati 0 GX ini sama dengan 0 ya. Nah, oleh karena itu limit F per G ini nanti bentuknya adalah 0/0. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa nilainya nggak ada atau nilainya ternyata tak berhingga. Tidak mesti ya. Bentuk 0/0 bisa jadi kalau kita sederhanakan nilainya jadi ada gitu kan ya. Nah, contohnya ini. Lihat, kalau fx-nya alpha x, kemudian gx-nya x ya, berarti ini kan bisa dibagi ya. Ya kan? Berarti ini sama dengan limit x mendekati 0 alpha. Alpha adalah konstanta bilangan real. Berarti nilai limit ini sama dengan alpha itu sendiri. Oh, berarti nilai limit yang tadi 0/0 itu nilainya ada, yaitu apa? Alpha. Ya kan? Gitu ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu bentuk tak tentu itu bisa aja punya nilai. Ya kan? Jadi tidak selalu nilainya tak hingga atau tidak ada. Oke, mungkin teman-teman masih ingat dulu di kalkulus 1 atau kalkulus 2 sih Anda menghitung limit tak tentu itu? Limit 1, kalkulus 1. Kalkulus diferensial. Ya, kalkulus diferensial. Atau kalkulus 1 ya. Kemudian bentuk tak tentu yang lain bisa jadi nanti, kalau tadi kan 0/0, bisa jadi nanti bentuknya tak hingga per tak hingga, atau 0 dikali tak hingga, atau 0 pangkat 0, 1 pangkat tak hingga pangkat 0, dan minta hingga minus tak hingga. Ini adalah bentuk-bentuk tak tentu ya teman-teman ya, yang terkadang kita jumpai dalam menghitung nilai limit fungsi. Gitu. Nah, tetapi di sini kita akan lebih fokus pada bentuk 0/0 dan tak hingga per tak hingga saja ya. Karena bentuk yang lain biasanya kita bisa dapat menurunkan dari kedua bentuk tak tentu tersebut dengan menggunakan, bisa jadi dilogaritmakan atau dieksponensialkan atau dialjabarkan. Dialjabar tuh kayak tadi tuh loh, alpha x per x dibagi gitu namanya dialjabar ya. Kalau di logaritma bisa jadi kedua ruas atas bawah dilogkan gitu kan bisa. Kalau eksponensial keduanya di E kan, E pangkat gitu kan ya. Oke, gitu ya. Jadi sekali lagi kita fokus ke bentuk 0/0 dan tak hingga per tak hingga. Nah sekarang kita lihat kenapa dulu Anda kalau menjumpai bentuk 0/0 langsung Anda turunkan gitu kan ya. Ngitungnya ya enggak? Dalam menghitung nilai limitnya, paham nggak maksud saya? Ya kan? Misal, Anda punya limit X mendekati 0, 2X per 3X. Ya, 3X kuadrat lah. Gitu ya. Ini bentuknya 0/0 ya. Ini misal ya. Nanti Anda bisa lihat lagi di kalkulus dulu Anda menghitungnya kayak mana ya.
Ini kan dulu kalau bentuknya 0 per 0, Anda langsung turunkan ya, jadi 2 per 6. Atau jadi 1/3 ya kan nilai limitnya, ya enggak? Dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat teorinya. Kenapa kok boleh sih diturunkan gitu ya? Oke, kita lihat di sini. Teoremanya mengatakan begini, misalkan saya punya dua buah fungsi f dan g terdefinisi pada AB. Teman-teman kalau ada kalimat kayak gini, Anda harus langsung membayangkan bentuknya itu begini. AB, kemudian dia terdefinisi di R. Gitu ya. Jadi kalau ada kalimat misalkan fungsi f dan g terdefinisi pada interval tertutup AB, bayangkan seperti itu. Jadi yang dimaksud adalah ini gitu ya. Kemudian FA sama dengan GA sama dengan 0. Jadi di titik pangkalnya di A-nya ini FA sama dengan GA nilainya adalah 0. Oke. Jadi kalau secara grafik teman-teman, misalkan saya punya grafik fungsi F itu begini, ini grafik fungsi F-nya. Kemudian yang grafik fungsi G-nya ini misal grafik fungsi G-nya. Lihat di sini, ini A-nya, ya kebetulan A-nya 0 ya. Tidak harus A-nya 0 ya. Kalau nanti ini di sini, apa? Ya udahlah di 0 lah ya. Oke ya, misalkan begitu yang dimaksud ya. Berarti ini kan sama ya, FA dan GA-nya 0, itu maksudnya. Secara geometri, secara mudahnya seperti itu. Kemudian GX-nya tidak 0. Ingat, GX-nya tidak boleh 0 untuk setiap X di antara AB. Di antara AB. Kalau tadi GA-nya kan 0, ya kan? Jadi A-nya itu tidak dihitung. Kemudian jika F dan G diferensiabel di A, apa diferensiabel teman-teman? Punya turunan di titik A. Oke? Dan G aksen A-nya tidak 0. Turunan A-nya tidak 0, maka limit dari F per G, maka nilai limit dari F per G adalah nilainya sama dengan turunan masing-masingnya itu. Ya? Atau maksudnya begini. Jadi kalau saya hapus lah. Jadi saya ulang, kalau saya punya fungsi f dan g itu turunannya ada di A, kemudian g aksen A-nya ini tidak 0, ini untuk mengantisipasi ini ya teman-teman ya. G aksen A-nya tidak boleh 0, untuk mengantisipasi ini. Maka nilai limit f per g itu sama dengan f aksen A dibagi g aksen A. Ini A ya, A-nya ini. Oke, bisa dipahami teman-teman? Dulu ini sudah sering Anda gunakan dalam menghitung nilai limit. Kalau Anda menjumpai bentuk limitnya 0 per 0. Nah, sekarang kita lihat kenapa kok dulu Anda menghitungnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat buktinya. Kenapa boleh? Lihat teman-teman, diketahui FA sama dengan GA sama dengan 0 ya, itu sudah diketahui. Maka Fx per Gx ini bisa saya tuliskan begini. Betul ya teman-teman? FA-GA-nya 0, berarti ini kalau saya kurangi 0, 0 ini masih sama ya. Oke. Kemudian masing-masing ini penyebut dan pembilang saya bagi dengan X min A. Masih sama ya teman-teman ya. Oke? Sama? Atau ini dikalikan X min A per X min A itu. Seper X min A, seper X min A. Kan satu ya? Paham nggak? Paham ya? Ini loh. Ini dari sini dikalikan seper X min A. Terus dibagi dengan, kok nggak enak ya nulisnya? Di sinilah. Fx min Fa, ya, dikali 1 per X min A, ini kan dibagi dengan Gx min Ga,
Oke, yang ini juga dikali dengan 1 per X min A. Nah, ini kan begini ya. Ini dibagi, ini kan 1 ya. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau masih ada yang bingung, kenapa kok ini sama? Bisa dipahami? Oke? Ya. Berarti ini dikali ke F, yang ini dikali ke G, sehingga diperoleh ini. Nah, dengan mengaplikasikan teori limit di kedua ruas, jadi singkatnya kedua ruas saya ambil limitnya untuk X mendekati A, ya kan? Limit X mendekati A. Maka saya peroleh, yang ini kan apa ini? Ini kan F aksen A ya. Yang atas, yang bawah apa? G aksen. Oh, ternyata benar. Nilai limit ini tuh akan sama dengan F aksen A per G aksen A. Dengan syarat apa? Syaratnya FAGA sama dengan 0 yang pertama. Itu penting ya. Yang kedua apa? F dan G-nya diferensiabel. Teman-teman, nih. Diketahui F dan G diferensiabel di A. Kenapa sih harus ada syarat ini? Ini loh. Kalau ini tidak diketahui F-nya ada, ya, kalau tidak diketahui F aksen di A-nya itu ada, kemudian G aksen di A-nya itu ada, maka apa? Saya tidak bisa membagi limitnya ini. Jadi limitnya itu kan tadinya 1 di sini ya, limit X mendekati A. Untuk semua ini, saya bisa membagi limitnya ini ke atas, terus limitnya ini ke bawah, bukan dibagi. Limitnya bisa masuk begitu ya. Itu karena apa? Karena diketahui F aksennya itu ada di A, kemudian G aksen di A itu ada. Itu sebenarnya apa sih teman-teman? Sifat apa? Itu sifat aljabar pada turunan. Aljabar pada limit fungsi. Saya bisa membagi limit Fx per limit Gx. Ini kan syaratnya apa sih teman-teman? Limit masing-masingnya ini ada gitu kan ya? Coba lihat deh teorema aljabar limit fungsi. Ya, lihat hipotesanya. Dia harus sudah tahu bahwa nilai limit F ini ada, yaitu apa? M atau L ya? L. Limit G-nya ada nilainya, yaitu apa? M. Gitu. Jadi sekali lagi, syarat F, G diferensiabel di A itu penting supaya bisa menjabarkan limit ini. Oke, itu. Nah, jadi inilah teorema yang Anda pakai dalam menghitung nilai limit fungsi yang bentuknya 0 per 0, terus Anda turunkan itu. Ya, jadi yang menjamin jalan Anda itu benar dulu diturunkan itu adalah teorema ini. Gitu ya. Sebenarnya kalau di universitas lain itu kayaknya sudah digabung deh, menghitung dan teori. Kalau kita tetap dipisah saja ya mata kuliahnya supaya nanti tidak membingungkan ya. Kadang kalau menghitung dengan menganalisis ini menganalisis itu kan ada tingkat lanjut ya teman-teman. Menghitung masih menjabarkan masih di tingkat awal Anda. Kalau bayangkan Anda kalau semester 1 dikasih mata kuliah ini kira-kira gimana? Nah, makanya mata kuliah ini dipisahkan dari kalkulusnya. Gitu ya. Tetapi seharusnya ketika menghitung kalkulus Anda harus ada rasa penasaran. Kok bisa ya menghitung nilai limit? Kok saya langsung pakai, kok saya turunkan? Gitu kan ya? Oke. Seharusnya Anda dikenalkan aturan L-Hospital atau menghitung nilai limit itu harusnya Anda dikenalkan setelah Anda dikenalkan tentang turunan. Jadi harus belajar tentang turunan dulu kan? Gitu. Baik, ini penjelasan saya tadi kenapa FAGA itu sama dengan 0 itu penting. Ini contohnya teman-teman. Nanti kalau FA sama dengan GA-nya tidak 0, tidak menjamin ya. Coba lihat di sini ini tidak 0 ya. Ini kan A-nya 0. F0 ini 2, ini G0 3. Jadi ini harusnya apa? Kalau diturunkan ini 1, ini turunannya 5. Ya kan? Kalau disubstitusikan nilai limitnya ini jadi 2/3. Nah kan nggak sama. Ya kan?
Oleh karena itu, syarat FA sama dengan GA itu sama dengan 0 itu penting. Sekali lagi, FA sama dengan GA sama dengan 0. A-nya itu siapa tadi? A-nya adalah X menuju A ya. X mendekati A. Lihat sini X mendekati A. Oke, bisa dipahami ini teman-teman. Baik, dengan menggunakan cara yang sama, ini ya. Ini hanya penjelasan saja dari sama seperti tadi. Oke. Saya masuk ke teorema nilai rata-rata Cauchy. Di video saya sebelumnya, di materi fungsi inverse, ada teorema nilai rata-rata. Ada kan? Ada ya? Nah, yang belum menyimak, ya selamat ya. Anda silakan nanti harus menyimak berarti habis ini. Kalau untuk sekarang Anda anggap, lihat dulu lah di Google Classroom ya materinya ya. Oke, baik. Kita lihat teorema nilai rata-rata Cauchy. Jika F dan G ini kontinu pada AB, lihat hipotesanya F dan G harus kontinu. Kemudian diferensiabel pada interval terbuka. Artinya di titik A dan B dia tidak harus punya turunan. Yang penting diantaranya dia turunannya ada, kemudian fungsinya selalu kontinu pada interval tertutup AB. Teman-teman, ini masih berasumsi bahwa fungsi F dan G terdefinisi pada AB seperti ini tadi ya. Seperti ini ya. Oke, ini tidak ditulis, tapi ini yang dimaksud sama. Dan ada syarat tambahan, G aksen X juga tidak nol, sama seperti tadi. Untuk semua X di antara A, B. Maka ada C di antara A, B, sehingga apa? Sehingga kalau FB min FA dibagi dengan GB min GA, itu nilainya sama dengan F aksen C dibagi G aksen C. Teman-teman lihat, B dan A adalah titik-titik ujung pada interval. Oke, jadi misalkan, ini misalkan ya, ini A, ini B, berarti ini apa? Ini FB ya. Kemudian ini FA. Jadi FB dikurangin FA itu nanti nilainya sama dengan F aksen C. Kemudian GB min GA sama dengan G aksen C. Oh, sorry, ini tidak satu-satu ya. Ini dibagi ya, langsung ya. Nilainya sama seperti itu. Oke, bisa dipahami nih teman-teman. Teorema nilai rata-rata Cauchy. Jadi nanti kita lihat di mana sih penggunaan teorema ini. Jadi ada beberapa bentuk limit mencari nilai limit fungsi itu terkadang kita harus tahu teori-teori seperti ini ya untuk membantu perhitungan. Baik. Sebagaimana pembuktian teorema nilai rata-rata. Nah, ini sudah ya di video saya sebelumnya. Didefinisikan suatu fungsi yang memenuhi teorema Rolle. Sebentar, saya tunjukkan teorema Rolle. Oke. Teorema Rolle itu menyatakan seperti ini. Jika F kontinu pada interval tertutup, ya kan? Kemudian dia diferensiabel pada interval terbuka AB, kemudian di titik ujungnya 0, maka ada satu titik di antara AB sehingga F aksen C-nya sama dengan 0. Jadi teorema Rolle itu mengatakan kalau saya punya fungsi yang kontinu pada interval tertutup AB, kemudian diferensiabel pada interval terbuka AB, kemudian di titik ujungnya ini 0, ya, maka pasti ada satu titik C, sehingga apa? Turunannya itu 0. Kira-kira gambarnya seperti itu. Baik, saya kembali ke teorema ini tadi ya. Saya mau pakai teorema Rolle itu teman-teman, hipotesanya udah ada ya. Kontinu udah ada, diferensiabel. FA-nya di sini boleh 0 ya. Tapi di sini saya ambil dengan teorema Rolle dengan GA-nya tidak sama dengan GB, saya definisikan sekarang HX. Kalau tadi kan yang turunannya 0 F ya di teorema Rolle, ini yang turunannya 0 adalah ini. H yang saya definisikan seperti ini. Jadi teman-teman sekali lagi,
pendefinisian fungsi Hx ini didefinisikan, kita bisa mendefinisikannya ini karena fungsi f, f dan g-nya itu diferensiabel, kemudian dia kontinu. Maka saya bisa perhatikan fungsi Hx, teman-teman. Fungsi Hx itu ya, ini saya tandai biar kelihatan. Fungsi Hx itu ini itu dikalikan ini, begitu kan? Dikurangi dengan fx min fa. Nah, gitu ya. Oke, bisa Anda bayangkan? Ini adalah A, misalkan A min B, gitu ya. Bisa dibayangkan teman-teman Hx? Bisa ya? Bisa ya? Kenapa saya tandai merah? Saya tuh nggak mau Anda berpikiran kayak gini loh. Saya nggak mau nanti Anda berasumsi bahwa itu tuh kayak gini. FB min FA per GB min GA. Nanti Anda berpikir nanti ini dikali suatu A min B gitu loh. A-nya GX min GA, B-nya FX min F. Bukan ya. Ini beda dengan ini ya. Bisa ini? Oke, perhatikan itu. Nanti ketika Anda membaca slide saya, tolong dicermati. Jadi jangan salah, jangan seperti ini ya. Bisa dipahami ya? Jadi di sini maksudnya FB min FA per GB min GA dikali dengan GX min GA dulu, baru dikurangi dengan FX min F. Oke. Ya. Teman-teman, mudah dipahami bahwa H kontinu pada AB. Kenapa teman-teman? Kenapa pasti hanya kontinu? Kenapa hanya pasti kontinu? Lihat tadi yang diketahui, F dan G kontinu pada interval tertutup. Anda belajar aljabar fungsi kontinu kan? Kalau saya punya dua buah fungsi kontinu, saya tambahkan dia masih kontinu kan? Saya kurangi masih kontinu kan? Saya kali, saya bagi, udah kan itu? Udah saya buktikan juga ya. Nah, di sini lihat F-nya kontinu, G-nya kontinu, saya kurang, saya bagi, saya kali, ya kan ini? Harusnya fungsi H masih kontinu. Oke? Jadi, mudah dipahami ini, saya menganggap Anda benar-benar mudah ya. Jangan sampai malah bingung ya. Dibilang mudah malah bingung. Ya? Ingat, ini cuman karena pakai sifat aljabar fungsi kontinu loh. Kan kalau punya dua buah fungsi kontinu ditambahin, dikurangin, dibagi, dikali, masih kontinu. Oke? Kemudian diferensiabel pada AB. Hanya juga diferensiabel. Kenapa? Karena FG-nya juga apa? Diferensiabel ya. Nah, ini sama juga. Pakai aturan aljabar diferensiabel. Ada kan ya? Ya, jadi kalau saya punya dua buah fungsi, turunannya ada di titik yang sama, maka dijumlahkan masih punya turunan, ya kan? Di titik yang sama. Oke, nanti dilihat lagi itu. Nah, di sini, teman-teman, HA sama dengan HB sama dengan 0. Benar nggak? Saya ingin Anda mengecek, kenapa HA saya sama dengan 0 dan kenapa HB saya sama dengan 0 untuk fungsi itu. Saya hapus deh. Kenapa ini? Coba Anda substitusikan ya untuk HA. Benar nggak 0? X-nya A? Ya gampang ya, ini kan GA jadikan. GA min GA kan 0, 0 ya kan? 0 kali ini 0 ya kan? Kemudian FA min FA 0 kan? Oke, benar. HA itu pasti 0. Yang HB gimana? HB gimana? X-nya diganti B, ini GB, ini FB. Teman-teman, ini GB min GA dibagi GB min GA. 1 ya.
Tersisa apa? FB min FA. Yang ini FB min EA. Ini dikurangin ini jadi 0 kan? Ya. Nah, ini tadi yang suka salah ini pengertian bahwa ini tuh ingat, ini tuh satu kesatuan. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu berdasarkan teorema Rolle tadi apa? Hipotesanya kalau saya punya fungsi kontinu pada interval tertutup, kemudian diferensiabel pada interval terbuka, kemudian di titik-titik ujungnya itu 0, ya kan? Maka paling tidak ada satu titik C yang turunannya itu 0. Teorema Rolle mengatakan begitu ya. Jadi pasti ada C elemen AB di antara AB, sehingga nanti H aksen C-nya 0. Kalau H aksen C 0, berarti ini jadi apa sih turunannya? H aksen X jadi apa? H aksen X. Ini turunannya jadi apa? FB min FA per GB min GA, G aksen X ya. Yang ini turunannya 0, ini jadi min F aksen X. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Teman-teman, ini kan konstanta tuh. Ini kasih nama L aja deh. Ini konstanta juga kan? Saya kasih nama M. Ini konstanta juga kan? Saya kasih nama N. Oke? Sekarang HX saya jadinya apa? LGX dikurangi LM dikurangi FX dikurangi N. LMN adalah konstanta. Oke? Maka turunannya apa nih? H aksen X sama dengan L kali G aksen X, ya kan? L kali M jadi 0 ya. F aksen X kurangi N-nya turunannya N. Betul ya teman-teman? L, G aksen X, ini tadi L ya. G aksen X, X-nya C, berarti ini G aksen C. Dikurangi F aksen X, jadi min F aksen C. Betul? Oke, saya berharap nanti ketika Anda mempelajari ini sambil Anda orek-orek supaya Anda lebih yakin ya. Baik, teman-teman, karena diketahui G aksen X tidak 0 nih ya, di hipotesanya G aksen X-nya tidak 0 untuk semua X di antara A, B, maka pasti G aksen C-nya juga tidak 0. Oke? Maka dengan membagi persamaan di atas dengan G aksen C akan diperoleh hasil yang diinginkan. Kita mau menginginkan apa sih? Waduh, saya hapus dulu ya. Kita mau menginginkan ini loh. FB min FA per GB min GA sama dengan F aksen C per G aksen C. Nah, kalau ini semua ruas saya bagi dengan G aksen C, berarti gimana? Ini G aksen C, ini G aksen C ya. Ini G aksen C. Berarti apa? Ini 1 ya. Oke. Yang ini kan tadi jadi 0. Berarti apa? FB min FA per GB min GA minus F aksen C per G aksen C sama dengan 0. Oke? Berarti apa? Sama kan ini? Ya kan? Oke? Nah, ini jadi kedua ruas dikurangi F aksen per G aksen. Ini kan jadi 0. Ya kan? Oke? Bisa dipahami teorema nilai rata-rata Cauchy ini, teman-teman? Baik. Ya, jadi kedua ruas ini. Hasil yang diinginkan tuh maksudnya ini ya, ini loh. Ini kan yang mau diinginkan. Sudah terbukti. Nah, ini ada catatan, teman-teman. Teorema di atas mempunyai interpretasi geometri yang mirip dengan teorema nilai rata-rata. Nanti dilihat ya, teorema nilai rata-rata. Saya tidak menjelaskan lagi. Kemudian fungsi F dan G dapat dipandang sebagai kurva dalam bidang dengan memakai persamaan parameter ini. Ya, silakan nanti ini dibaca ya penjelasannya. Saya cepat saja ya.
teman-teman? Oke. Sekarang kita mau ke hal yang lebih umum ya. Ini aturan L-Hospital, ini yang dikenal dengan aturan L-Hospital ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan. Ini yang sering Anda gunakan. Sekarang kita lihat. Hipotesanya, F dan G fungsi kontinu pada AB. Ya, teman-teman kalau mau lihat dia kontinu atau enggak, itu kita cukup melihat secara umum ya. Fungsi-fungsi yang pasti kontinu adalah fungsi polinom, ya kan? Fungsi eksponensial. Jadi Anda nggak harus membuktikan 1, 2, 3 itu loh dalam membuktikan fungsi kontinu. Ya. Ya. Jadi F dan G fungsi kontinu, kemudian diferensiabel, kemudian di titik FA dan GA-nya dia nilainya 0. Kemudian GX tidak 0 dan G aksen X-nya juga tidak 0 di antara A, B. Jadi kalau digambar begitu ya, GA-nya boleh 0, tetapi yang di antaranya, ini misalkan A, ini B. Seperti itu ya. Tapi ini boleh, B-nya boleh 0, karena yang tidak boleh 0 hanya di antara A, B ya. Jadi grafiknya tidak boleh di sini nih, gitu ya. Oke. Maka yang pertama, kalau nanti nilai limit ini, turunan ini sama dengan L, maka nilai limit ini juga L. Kemudian, kalau nanti nilai limit ini tak hingga, maka nilai limit F per G-nya juga tak hingga. Jadi sebenarnya ini hampir sama pengertiannya seperti tadi yang saya katakan bahwa dalam mencari limit Fx per Gx, itu sama aja mencari nilai limit turunan F aksen per G aksen. Oke. Kemudian yang tak hingga, ini tadi sama. Gitu ya, teman-teman. Nah, saya mungkin tidak detail, tapi kita lihat sekilas saja ya buktinya. Nanti saya bagikan slide-nya, silakan Anda pelajari ya. Oke. Sekali lagi teman-teman, di mata kuliah saya, di bab turunan ini, Anda tidak diminta, tidak hanya diminta untuk menghitung turunannya, tetapi lebih ke teoritisnya. Saya yakin semua sudah bisa lah ngitung turunan. Turunan E kuadrat, udah tahu semua 2E, ya kan? Bahkan Anda sudah sampai ke turunan parsial ya. Kalkulus multivariabel ya. Oke. Jadi di sini kita lebih ke teoritisnya. Oke, gitu ya. Jadi untuk mempelajari bukti-bukti ini penting ya, teman-teman ya. Jadi tidak cukup hanya bisa menghitung ini. Oke? Gitu. Baik. Kita lihat yang pertama aja ya, nanti yang B analog. Sekarang kita mau buktikan kalau saya punya ini, maka nilai limit ini sama. Oke, itu limit fungsi. Silahkan lihat kembali apa namanya, definisi limit ya, harusnya masih ingat. Oke, teman-teman, diberikan epsilon positif sembarang, kita mau buktikan ini ya, limit F per G sama dengan L. Berarti harus ditemukan delta, sehingga nanti apa? Nilai mutlak F per G dikurangi L kurang dari epsilon. Itu yang harus dibuktikan. Nah, sekarang saya ambil epsilon positif sembarang. Dari yang diketahui pasti ada delta. Apa yang diketahui? Ini. Ya, saya sudah ketahui nilai limit untuk titik X mendekati A yang sama. Kalau saya punya epsilon positif sembarang, pasti ada delta, begitu kan ya? Silakan ikuti saja definisinya. Yang ininya aja kan yang berbeda ya. Oke. Oke, pasti ada delta sehingga untuk setiap X anggota ini, seharusnya anggota domain biasanya kita ya, tetapi ini domainnya kan A sampai B ya teman-teman, interval domainnya tadi AB kan ya. Oleh karena itu ini untuk setiap X di sini gitu berlaku
mutlak ini kurang dari epsilon. Oke, teman-teman, dua baris ini hanya karena definisi limit fungsi, karena diketahui limit F aksen per G aksennya tadi sama dengan L. Oke. Untuk sembarang X yang memenuhi ini diperoleh titik CX. Nah, kenapa kok pasti ada titik CX sehingga C-nya terletak antara ini sehingga sama dengan ini? Ini pakai teorema yang barusan. Teorema nilai rata-rata Cauchy. Tadi ya, teman-teman ya. Oke. Jadi, kenapa saya bisa pakai teorema nilai rata-rata Cauchy? Kita lihat hipotesa teorema nilai rata-rata Cauchy ini harus kontinu diferensiabel. Ini tidak nol, maka pasti ada C sehingga nanti seperti ini. Kita lihat teorema ini kontinu ya, diferensiabel, tidak nol. Maka saya bisa pakai teorema nilai rata-rata Cauchy tadi. Oke. Sehingga ada titik C, CX. Apa sih maksudnya CX? Teman-teman, X-nya itu mengatakan bergantung X-nya ini berapa nanti. Jadi adanya C, terdapat C, ini bergantung pada X-nya. Jadi titik ujungnya mau di mana gitu kan ya. Oke. Jadi ada suatu titik C yang bergantung pada X ini, sehingga nanti Fx per Gx sama dengan F aksen Cx per G aksen Cx. Kenapa kok enggak kayak ini ya? Nih, Fb min Fa per Gb min Ga. Kok malah ini sih? Mana tadi? Teorema rata-rata. Ah, ini. Kenapa kok bentuknya enggak seperti ini? Fb min Fa per Gb min Ga. Lihat tadi titik ujungnya adalah X ya. A-nya 0 kan? Ya kan? Nih, saya kembali ke sini kalau Anda ngantuk ya, tolong dilihat. FA, GA saya di teorema saya 0 kan? Di sini FB, GB saya adalah FX. Ya kan? X-nya siapa tadi? Titik ujungnya ini tadi loh. Nih, X-nya. Kalau di teorema nilai rata-rata kan B ya. A sampai B. Kalau ini A sampai X. Makanya di sini tinggal Fx per G. FA-nya 0, GA-nya 0. Jadi tinggal Fx per G. Oke, bisa dipahami nih teman-teman? Ya, karena Cx memenuhi ini dengan ketaksamaan sebelumnya, berarti dari sini maksudnya nih. Ya. Ini kan sama, lihat. Ini sama katanya. Berarti ini tuh sama dengan ini. Oh, saya punya Fx per Gx min L kurang dari epsilon. Untuk epsilon positif sembarang, untuk delta yang sudah ada. Berarti apa? Di sini sama saja sudah mengatakan apa? Limit ini kan? Limit ini kan mengatakan apa sih? Untuk setiap epsilon positif, ya kan? Ada delta positif sehingga untuk setiap X elemen domain yang dimaksud, begitu? Apabila ini X min A kurang dari delta, maka berlaku apa? F per G X min L kurang dari epsilon. Kan kita sudah punya ya ini. Nih. Oke, teman-teman. Berarti yang bagian A ini sudah terbukti. Oh, ternyata benar. Untuk mencari nilai limit ini, saya cukup mencari limit dari turunan masing-masing penyebut dan pembilang. Ya, teman-teman. Itu yang sudah Anda lakukan loh. Di kalkulus 1 ya. Ini teorinya. Ternyata benar. Gitu ya. Jadi kalau dulu masih ada yang nggak yakin dengan hasilnya, ini yang menjamin teorinya. Oke. Baik yang B sama saja, saya tidak ulangi. Silahkan nanti Anda pelajari ya. Ada di slide saya. Nah ini contohnya teman-teman.
Sekali lagi saya tidak fokus ke menghitung, saya hanya ingin menunjukkan dulu Anda pakainya itu seperti ini loh. Ya, coba cek, benar nggak saya ngitungnya? Limit X mendekati 2, X pangkat 3 min 8 per X min 2. Bentuknya 0 per 0 ya, coba. 2 ya, 2 pangkat 3, 8, 8 min 8, 0, 2 min 2, 0. 0 per 0 ya. Nah, ini kita bisa pakai aturan L'Hospital yang pertama tadi, yang A. Berarti apa? Turunkan. Turunan pertama ya. Ini. Berarti apa ini? Limit X mendekati 2, 3X kuadrat per 1. Oke, nilai limitnya berapa ini? 3 kali 2 kuadrat. Sama dengan 12. Betul ya, 12 ya. Oh, jadi nilai limit ini tuh 12. Ya, ini kan sudah sering Anda pakai ya. Atau ini dulu Anda kayak mana sih caranya? Selain pakai L'Hospital gimana? Anda bagi ya? Pernah nggak? Ya kan ya? Bisa juga ya. Tapi yang paling cepat adalah aturan L'Hospital ini ya. Tinggal turunkan kan cepet ya. Paling gampang ya. Tapi kan sebelum tahu aturan L'Hospital, itu kan Anda bagi dulu kan? X pangkat 3 min 8 dibagi X min 2. Bisa nggak Anda baginya? Teman-teman, kalau X pangkat 3 min 8 mau dibagi dengan X min 2, Anda tahu nggak caranya? Kalkulus 1 loh. Di program linear harusnya ada nih. Atau apa ya? Ale ya? Anda pernah membagi kayak gini kan polinomial? Pernah ya? Boleh pakai metode apa itu? Lupa saya. Metode apa? Bisa nggak membaginya ini? Coba deh dibagi sebentar, saya pengen tahu Anda bisa nggak? Coba, dapatnya berapa? Supaya yang nggak bisa itu atau yang lupa Anda buka lagi. Teman-teman, saya kasih tahu ya, pernah loh ada yang gagal atau ujian munakosanya nggak lulus karena suruh membagi kayak gini tuh nggak bisa. Ya, teman-teman munakosa atau ujian skripsi itu bisa pertanyaannya itu tidak hanya terfokus pada apa yang Anda tulis saja. Topik tema itu aja bisa jadi meluas kemana-mana. Ini kan dasar. Kalau dasar nggak bisa, bahaya kan? Jadi tidak diluluskan. Pernah loh ya. Ada juga yang tidak tahu definisi fungsi. Nggak lulus juga ujiannya. Jadi ya teman-teman, hal-hal dasar yang sudah diberikan dari semester 1 itu jangan dilupakan ya. Apalagi yang pindah kos catatannya udah dibuang. Aduh. Sebelum Anda dapat ijazah, jangan dibuang ya catatan-catatan kuliah itu ya. Pasti berguna. Pasti bermanfaat. Berapa dapatnya? X kuadrat plus 2X plus 4. Betul? Ada yang nggak tahu? X kuadrat, X2 kuadrat ini X pangkat 3 min 2 X kuadrat. Dan seterusnya ya. Ah, lama nanti. Oke, yang nggak tahu, yang belum tahu, saya sarankan Anda belajar lagi atau lihat kembali ya. Oke. Dah. Sekarang saya masuk ke teorema selanjutnya. Teman-teman, ini masih dalam cakupan aturan L'Hopital, tetapi syaratnya hanya diferensiabel pada beta hingga. Tidak tahu dari A sampai B diferensiabel atau enggak. Ya. Oke. Kemudian kalau tadi kan X-nya mendekati A ya. Mana? Ini ya. Aturan L'Hopital yang ini X-nya mendekati A. Saya dihapus dulu.
Lihat ini X-nya mendekati A. Sekarang kita lihat bagaimana kalau limitnya X-nya mendekati tak hingga. Kenapa masih berlaku? Nih, tak hingga kan? Kalau tadi X-nya mendekati suatu bilangan real ya. Sekarang X-nya mendekati tak hingga. Hipotesanya perhatikan, saya punya fungsi fg kontinu, kemudian diferensiabel pada ini, dan limit ini 0. Ini masih bentuknya 0 per 0, teman-teman. Tetapi perbedaannya adalah sini X-nya mendekati tak hingga. Sebenarnya sama, nanti Anda boleh turunkan masing-masing gitu ya. Ya kan? Tetapi ini perbedaannya ini limit X mendekati tak hingga. Oke. Teman-teman, terkadang ini dengan pakai ini Anda bisa langsung peroleh nilainya. Tapi terkadang juga jadi nilainya tak hingga. Oh enggak. Jadi maksud saya khusus untuk kasus limit X mendekati tak hingga, terkadang nilai limit dijumpai tidak selalu merupakan bilangan real. Bisa jadi nilainya tak hingga. Oke? Nah, sekarang kita lihat teorema ini. Ya. Ini bentuknya 0 per 0. Ya, maka nilai limit ini akan sama dengan nilai limit turunan penyebut dan pembilang. Oke? Sekarang buktinya, teman-teman, ini semua sebenarnya ada loh di buku Bartel. Sebenarnya tanpa saya bagi slide saya harusnya Anda bisa. Udah ada ya, di buku semuanya ada. Oke? Buktinya, misalkan saya namakan T adalah 1/X. Jadi sekali lagi T adalah 1/X. Pada interval 0 sampai 1/B. Didefinisikan fungsi f dan g. Jadi f dan g ini yang didefinisikan ini terdefinisi pada 0,1/B. Oke. Di mana f besar X adalah f kecil, f kecilnya adalah f yang diketahui. F dari 1/T, teman-teman kalau F 1/T berarti F-nya ini adalah X ya. 1/T kan X. Ya kan? Oke. Untuk T-nya dari 0 sampai 1/B. Berarti gimana? Kalau 1/B berarti dari 0 sampai B X-nya. Begitu kan ya? Sama kan? Kembali lagi sebenarnya nanti FG-nya. Cuman ini dibagi gitu ya. Oke? Nah, perhatikan teman-teman. Kalau saya ambil limit fungsi F besar T ini untuk T mendekati 0, ternyata nilainya sama dengan limit Fx X mendekati tak hingga. Coba lihat. Ft ini Ft. Sekarang X-nya jadi T ya. Kalau T-nya mendekati 0, T mendekati tak hingga, sorry. T mendekati 0. Oke. Teman-teman coba lihat. Kalau T menuju 0, maka ini 1/X berarti X-nya menuju kemana? Ini akan menuju tak hingga ya. Anda bisa lihat, perhatikan kurva 1/X ya. Kalau X mendekati 0, maka ini 1/X akan menuju tak hingga ya. Coba kalau 1/0 kan tak terdefinisi. 1/X, X mendekati 0. Ya, makanya di sini kalau T mendekati 0, maka X akan menuju tak hingga. Karena T sama dengan 1/X. Atau X, ini kan sama ya. Kalau T sama dengan 1/X, berarti X sama dengan 1/T kan. T-nya mendekati 0. Oh, berarti X saya akan menuju tak hingga. 1/0 kan? Tak hingga ya. Betul? Nah, ternyata di sini siapa sih ya?
Jadi nilai limit ini tuh sama seperti ini. Nah, oleh karena itu teman-teman berarti kalau saya tulis limit F per G berarti sama aja limit FT per GT dong. Ya kan? Nah, untuk T mendekati 0, bukan 0 ya, berarti di mana nih? Yang ini ya, fungsinya ya kan? F seperti dan G seperti T. Makanya ini limit T mendekati 0, F aksen seperti per G aksen seperti. Atau ya, bolehlah ini dari aturan rantai teorema ini gitu ya. Oke, saya singkat saja ya teman-teman. Jadi untuk sampai ke sini nih, ini pakai teorema 133 itu yang ini tadi, teorema sebelumnya, teorema nilai rata aturan L'Hopital ini. Ya. Kan ini X mendekati A. Makanya bisa dipakai. Ya kan? Ini kan T mendekati 0. Gitu loh. Oke? Ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dari sini ke sini itu cuman pakai teorema nilai rata-rata teorema aturan L'Hopital. Kenapa bisa pakai itu? Lihat, T saya mendekati 0, udah tidak tak hingga lagi kan? Gitu. Jadi sebenarnya mendefinisikan, jadi kan Anda timbul pertanyaan nggak sih kalau ada bukti kok ini harus didefinisikan dulu fungsi F dan G ya? Apa sih tujuannya? Teman-teman, tujuannya adalah gimana membawa supaya nilai limitnya itu tidak mendekati tak hingga nanti. Makanya didefinisikan fungsi F besar, G besar. Ya. Jadi ini lihat T-nya jadi mendekati 0. Oke ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nanti silahkan Anda pelajari sendiri ya, teman-teman. Ini sudah Anda lakukan soalnya di kalkulus 1. Jadi yang Anda lakukan itu karena alasan dari teorema ini gitu maksud saya. Oke? Nih, dulu menghitung ini kan sulit ya. Ini udah dirubah ke sini, ya kan? Dan seterusnya. Oke? Ada banyak contohnya. Nah, sekarang saya masuk ke bentuk tahingga per tahingga. Ada pertanyaan sebelumnya untuk bentuk yang 0 per 0 sudah ya teman-teman ya. Tadi saya punya dua hal. Bentuk 0 per 0 untuk limit X yang mendekati suatu bilangan real ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk 0 per 0 untuk X mendekati tahingga. Ternyata sama ya. Diturunkan ya penyebut dan pembilangnya. Kemudian sekarang bentuk tahingga per tahingga. Kenapa kok dulu Anda menghitung bentuk tahingga per tahingga diturunkan? Nah, ini ada pertanyaan dulu mungkin? Saya persilahkan. Sekali lagi tetap dipelajari ini. Bila perlu Anda cari di kalkulus diferensial, kalkulus 1, dulu yang sudah Anda lakukan ya. Supaya Anda, oh ternyata dulu saya itu menghitung ini tuh karena teorema ini. Nah, itu akan lebih berasa Anda mempelajari teoremanya ya. Ada nggak sih kira-kira yang berniat kayak gitu? Mempelajari ini aja kayaknya belum tentu dipelajarin ya. Teman-teman, tahu nggak? Ini tuh 4 SKS seharusnya belajar mata kuliah 4 SKS ini ya, teman-teman. 4 kali 50 menit itu di kelas. Itu sudah saya dengan saya ya di kelas ataupun dengan online. 4 kali 60 menit berarti berapa menit? 4 kali 60 menit itu harusnya Anda dikasih tugas yang bobotnya 4 kali 60 menit untuk mengerjakannya. Jadi yang masih sampai sekarang dikasih tugas itu merasa berat atau seharusnya kalau nggak ada tugas, Anda harus mencari-cari tugas ya. 4 kali 60 menit itu harusnya belajar untuk mengerjakan tugas. Kemudian 4 kali 60 menit harusnya Anda belajar mandiri, mulai dari yang sudah dipelajari dan yang akan dipelajari. Kira-kira Anda sudah melakukan itu belum? Kenapa saya sampaikan di sini?
Karena banyak yang merasa belajar 4 SKS itu kan berat ya. PAR itu berat. Tapi kalau Anda menerapkan aturan yang 1 SKS itu sama dengan ini, maka harusnya nggak berat. Ini 1 kali 50 menit tatap muka di kelas ya. 1 kali 60 menit kerjain tugas. 1 kali 60 menit ini belajar mandiri. Belajar mandiri itu apa? Mulai dari mempelajari kembali yang sudah diberikan dan apa? Mempelajari yang akan datang. Tuh teman-teman. Jadi kalau Anda mengambil mata kuliah ini 4 SKS, berarti belajar Anda itu harusnya ini. Sudahkah Anda memenuhi ini? Kalau ini pasti. Karena dengan tatap muka di kelas. Kecuali Anda sering bolos atau tidak pernah masuk, yaitu tanggung jawab. Sudahkah Anda seperti ini? Adakah? 60 menit itu 1 jam ya. Berarti dalam 1 pekan loh ya maksud saya. Dalam 1 minggu Anda belajar sendiri, analisis real itu 4 jam. Belajar mandiri. Udah belum? Belum. Udah belum Anda mengerjakan tugas itu 4 jam dalam 1 minggu? Walaupun nggak dikasih tugas, paling tidak Anda berlatih. Sudah belum? Belum. Kalau ini belum, jadi jangan mengharapkan nilainya bagus. Kecuali tanpa memenuhi jam belajar ini Anda udah bisa, ya nggak apa-apa ya. Tapi ini tuntutannya itu seperti ini harusnya. Untuk mata kuliah yang sama ya teman-teman. Jadi misal mata kuliah apa Anda ngambil semester ini yang 3 SKS apa? PSA? Parkom 3 SKS? Yang mata kuliah wajib aja? Kalkulus selanjut, KL ya? Deret ya? Si gamma maupun si beta. Nah, nih, berarti Anda 3 kali 5 menit ini belajar dengan dosennya di kelas sini. Pak Abrori. Harusnya tempat ini kemudian 3 kali Anda harus mengerjakan tugas. Kalau Pak Sugi nggak ngasih tugas, berarti Anda harus berlatih cari soal-soal. Kemudian apa? 3 kali 60 menit ini luangkan waktu buat belajar mandiri. Apa itu? Belajar Anda bisa bagi 2. 1,5 jam belajar yang kemarin, 1,5 jam belajar yang akan datang. Ini dalam 1 minggu ya, Anda bisa belajar. Tuh. Ini rumusnya orang kuliah. Kenapa kok semakin sedikit mata kuliahnya, kok nilainya malah sulit ya, gitu ya? Semester akhir mata kuliah semakin sedikit ya, Anda nggak nyampe 24 harusnya. Seharusnya. Kenapa kok nilainya semakin ini? Ya mungkin saja Anda tidak memenuhi ini belajarnya. Oke. Ini minimal loh ya, jam minimal. Jadi kalau besok Anda skripsi itu 6 SKS, bayangkan. Itu berarti dalam seminggu Anda harus megang skripsi Anda itu berapa jam? 170 ya. Berarti 6 kali 100. Sendirilah. 2 jam, hampir 3 jam. 6 kali 3 jam. Berarti sehari harus 3 jam dalam seminggu kalau mau hari minggu libur bersantai ria, ya kan? Tuh. Jadi kalau Anda belum memenuhi ini, jangan harap bisa cepat selesai skripsinya. Itu ya. Oke. Ini rumus belajar. Coba deh Anda terapkan. Ya. Diatur waktunya. Boleh Anda buat peta. Mata kuliah A, B, C, D. Terus Anda buat jadwal. Saya mau belajar ini jam berapa nih? Oh, habis subuh. Yang ini oh tengah malam. Oh, yang ini besok lagi.
Kalau saya dulu, teman-teman, waktu kuliah S2, saya menerapkan yang ini. Biasanya sehari sebelum jadwal perkuliahan. Misal kuliah hari Senin, hari Minggu saya belajar untuk yang ini. Kuliah hari Selasa, hari Senin, saya memenuhi yang ini untuk perkuliahan hari Selasa dan seterusnya. Kalau Anda ngikutin rumus ini, insya Allah nilai A itu udah di tangan Anda. Tinggal ditaruh di kertas transkrip aja kan. Kalau udah di tangan kan tinggal ditaruh di kertas. Nah, gitu ya. Oke, baik. Kuliah zaman sekarang tuh enak ya. Kenapa? Tidak sulit cari referensi. Cari sumber. Cari sumber belajar itu nggak sulit. Kalau mungkin Anda mendengarkan penjelasan saya nggak jelas sekarang, Anda masih bisa nonton rekaman, ya kan? Atau dari penjelasan rekaman ini nggak jelas juga, baca buku referensi, ya kan? Kalau nggak jelas juga cari di YouTube, banyak banget itu. Bahkan Anda bisa ikut kuliah di Universitas Harvard ya. Nggak perlu jauh-jauh ke Harvard atau di Oxford, nggak perlu. Cari aja. Saya aja sering ikut ngeliatin kuliah di Oxford. Ya, tuh. Kalau dulu Anda cita-citanya kuliahnya di universitas luar negeri, nggak kesampaian loh maksud saya. Ya. Oke, baik. Itu teman-teman, silahkan nanti Anda coba cermati sendiri itu ya. Saya masuk ke bentuk tahingga per tahingga. Sekarang, kalau tadi bentuk 0 per 0, sekarang bentuk tahingga per tahingga. Teman-teman, di sini agak sedikit berbeda hipotesanya. Kalau tadi selalu apa? Fungsinya harus apa? Continue. Kalau ini yang penting apa? Diferensiabel. Ya. Dan kalau bentuknya tahingga per tahingga, kemudian ini tidak nol, ini penting ya, syarat ini tidak nol, maka nilai ini bisa kita hitung dengan menurunkan ini. Teman-teman, ini untuk bentuk yang limit X-nya mendekati bilangan real ya. Mendekati A ya, bukan mendekati tahingga. Oke, di teorema ini. Bisa dipahami? Jadi kalau Anda menjumpai nilai limit itu bentuknya tahingga per tahingga, maka Anda bisa turunkan. Tapi dengan syarat fungsinya masing-masing harus diferensiabel atau turunannya ada. Oke? Baik. Kemudian ini kita coba buktikan teman-teman yang nilainya ada ya. Jadi bisa jadi nilainya ada atau nilainya tak hingga atau minus tak hingga ya. Kita lihat yang A aja ya, yang B nanti silahkan dicermati sendiri. Oke. Sama, karena untuk membuktikan nilai limit fungsi ya teman-teman. Untuk membuktikan ini limit, sama. Lihat definisi limit fungsi, berarti harus apa? Berlaku untuk sembarang, ada delta, nanti nilai mutlaknya harus kurang dari epsilon. Sama ya. Sekarang saya ambil sembarang epsilon positif, tetapi saya batasi dia kurang dari setengah. Oke? Dari hipotesa terdapat delta positif. Hipotesisnya yang mana sih? Kenapa pasti ada delta nih? Udah diketahui. Ya kan? Itu limit kan? Untuk limit, untuk sembarang epsilon pasti ada delta. Maka ini jaminannya ada. Sehingga karena diketahui limit f aksen per g aksen sama dengan L, maka ini kurang dari epsilon. Oke. Selanjutnya dipilih C1 di dalam A, A plus delta. Dan karena F mempunyai limit kanan di A, maka dapat dipilih C2 dan seterusnya nanti. Sehingga kita bisa mendefinisikan F besar pada A, C2 dengan F besar X adalah 1 min FC1 per Fx. Teman-teman, ini nih harusnya begini ya. 1 min FC1 per Fx. Gitu ya. Sebentar.
Ini per atau min ya? Sebentar. Ini harusnya sekat dulu ya. Bentar ya. Wah, kok James Stewart sih? Per ya itu ya harusnya ya. Mohon maaf. Nanti yang saya lagi bahas adalah yang ini ya. Aturan L'Hopital yang kedua. Oke, saya kembali ke Zoom tadi. Mana ini ya? Oke. Ini per ya teman-teman ya, mau nanti dikoreksi, oke? GC1 per GE, oke? Nah, karena G aksen X-nya itu tidak 0, oke? Maka GX-nya tidak sama dengan GC1. C1 di dalam A. Oh, C1 dalam A, A plus delta. Oke ya, betul ya. Nah, dari yang kita definisikan ini tadi, teman-teman, kalau saya ambil limit X mendekati A, ya, oke, maka di sini nilai limitnya 1. Benar nggak? 1 min F, apa tadi? FC1 per Fx dibagi 1 min GC1 per Gx. Ini Fx ya. Oke ya, kalau X-nya mendekati A, FA per GA. Oke, ini harusnya 1. Nanti tolong Anda cek ya. Ini, kalau F saya seperti ini, kenapa kok nilai limitnya 1? Sebenarnya kelihatan ya, tapi untuk lebih ini Anda cek lagi. Oke? Oke, oleh karena itu, untuk epsilon tadi ada C3 begitu ya, sehingga ini kurang dari epsilon. Dan seterusnya. Oke, kemudian perhatikan bahwa, nah ini yang penting di sini, kita pakai teorema nilai rata-rata Cauchy nanti. Fx per Gx ini bisa saya tuliskan dengan ini kan 1 ya, cuma ditulis ulang saja. Kemudian berdasarkan definisi Fx tadi ini, berarti Fx dikurangin Fx dikali ini ya, betul ya? Fx dikali F besar X. Perhatikan yang ruas, yang bagian penyebut, teman-teman. Fx dikali ini. Fx dikali 1 berarti Fx ya. Kemudian Fx kali FC1 per Fx. Berarti Fx dibagi ya. Jadi tinggal FC1. Betul ya ini ya?
Oke, kemudian yang GX juga sama. Ini masih dikali 1/Fx. Oh ini ya, ini masih tersisa yang ini ya teman-teman. Oke, yang GX dibagi dengan ini, dikalikan dengan ini, dapatnya ini. Ya, yang ini sisanya ke sini. Betul ya? Ya, nanti lebih baik Anda coba lagi ya, tapi ini sudah benar. Kemudian berdasarkan teorema nilai rata-rata Cauchy ya, berarti ada suatu bilangan di antara X dan C1 sehingga nilainya sama seperti ini. Ini dari teorema nilai rata-rata Cauchy yang tadi ya, teman-teman ya. Oke, baik. Sebenarnya ini udah jelas ya. Ya, nanti ini lihat penguraiannya sehingga oke, bukti yang B saya tidak tuliskan di sini. Kalau Anda mau lihat di buku Bartel ada ya, ini ya teman-teman. Yang mendekati tahingga. Yang B itu bedanya, yang nilainya tahingga. Ya, silakan nanti dilihat di buku referensi, ada. Nah, ini contoh-contoh yang memanfaatkan teorema ini tadi. Dan contoh ini ya, menghitung ini sudah Anda lakukan ya di kalkulus 1. Seharusnya sudah ada, saya tidak bahas lagi. Silakan nanti Anda cermati lagi. Ya, ini sudah ada. Oke, teman-teman, untuk bentuk-bentuk tak tentu yang lain dapat diperoleh dari bentuk tak tentu sebelumnya dengan memanipulasi atau maksudnya merubah bentuknya begitu ya. Jadi bentuk yang ini minta hingga per tak hingga ini bisa Anda bawa ke bentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Seperti ini contohnya. Ini kan bentuknya tak hingga minus tak hingga nih. Limit X mendekati 0 1/X. X mendekati 0 1/X itu kan tak hingga ya. 1 sin X, X-nya mendekati 0 ini tak hingga juga. Berarti kan tak hingga minus tak hingga. Ini bisa kita rubah ke 0/0. Ya, bisa Anda samakan penyebutnya dan seterusnya, oke? Ya kan? Kalau disamakan penyebutnya jadi apa? Sin X min X per X kali sin X. Ya kan? Disamakan penyebutnya. Atau ini kalimatnya direduksi. Kalau kita disamakan penyebutnya. Gitu teman-teman? Yang tadinya bentuk tak hingga min tak hingga, kita kan belum punya teorinya maksud saya. Belum ada kan teoremanya dari tadi? Kalau Anda menjumpai bentuk tak hingga min tak hingga harus diapakan kan belum tahu. Hanya tahu tadi 0/0 dan tak hingga per tak hingga. Oleh karena itu, ini kita bawa ke bentuk yang bisa kita punyai, yaitu 0/0. Dengan cara apa? Disamakan penyebutnya. Ini jadi apa? Sin X min X per X dikali sin X. Oke? Sin 0, 0, ini 0. Ya, 0 kurang 0, 0. Kemudian X-nya 0 kali sin 0, 0. 0/0 jadinya. Gitu. Barulah kita bisa pakai teori yang diturunkan itu tadi. Makanya ini bisa diturunkan masing-masing. Nih. Oke, teman-teman. Jadi, sekali lagi, teorinya, teoremanya kita hanya punya bentuk tak tentu yang 0/0 dan tak hingga per tak hingga. Kalau nanti bentuknya belum seperti ini, jangan langsung Anda turunkan. Anda harus rubah dulu bentuknya. Oke? Seperti ini. Ya. Dan seterusnya untuk contoh yang lain bisa Anda pelajari ya. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Itu turunan untuk aturan L Hospital. Jadi seharusnya setelah Anda mendapatkan materi ini, seharusnya Anda tercerahkan. Kenapa kok dulu Anda menghitung nilai limit fungsi kok diturunkan ya gitu. Oke? Baik. Sampai di sini ada pertanyaan sampai di sini? Baik, saya rasa